Terdapat dua tanggal bersejarah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, tanggal 9 Maret 1942 ketika Belanda menyerah kepada Jepang. Kedua, tanggal 14 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan menyerahnya Jepang berarti Indonesia sebagai negara jajahan menjadi wilayah yang tak bertuan, alias memasuki masa kekosongan pemerintahan. Artinya, secara logika pihak sekutu dan Belanda berhak menguasai Indonesia. Namun, sebelum itu terjadi, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut tentu bertolak belakang dengan harapan Belanda dan sekutu. Oleh sebab itu, muncul konflik antara Indonesia yang baru merdeka dan sekutu ataupun Belanda. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan, serta kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Kedatangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan secara politis belum begitu mapan karena berbagai konflik masih terjadi. Konflik-konflik tersebut muncul karena masih terdapat kekuatan asing yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Indonesia masih harus berhadapan dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang berusaha mempertahankan status quo-nya di Indonesia. Pemerintah Jepang diperintah sekutu untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah jajahan Indonesia agar tidak terjadi perubahan dalam bentuk apapun sampai sekutu datang. Selain itu, bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan Belanda atau NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang masuk ke Indonesia pada akhir September 1945 dengan membonceng sekutu. Pada awal kemerdekaan memang sudah dibentuk beberapa alat kelengkapan negara oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, tentu terdapat banyak kekurangannya karena masih terlalu muda. Kondisi awal saat Indonesia merdeka. Kondisi awal Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan dapat ditinjau dari aspek politik, ekonomi, dan pendidikan. Kondisi politik Indonesia saat itu diwarnai dengan konflik dan ketegangan ketika terjadi transisi kekuasaan antara sekutu dan Jepang. Sedangkan Belanda melalui sekutu berusaha menguasai Indonesia kembali. Ketidakstabilan politik akibat gencarnya serbuan Belanda ke Jakarta memaksa pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Perpindahan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan dan keselamatan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa menteri. Meskipun begitu, Perdana Menteri Sultan Syahrir masih menetap di Jakarta
untuk menjaga hubungan dengan dunia internasional. Sementara itu, kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak stabil akibat blokade ekonomi yang dilakukan Belanda sejak November 1945. Blokade ekonomi ini dilakukan dengan menutup pintu perdagangan Indonesia. Belanda memberlakukan blokade tersebut dengan tujuan mengantisipasi masuknya peralatan militer ke Indonesia, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda, dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Indonesia yang baru terbentuk. Selain blokade ekonomi, masalah perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan juga diwarnai dengan adanya inflasi yang tinggi. Keadaan tersebut dipicu oleh peredaran mata uang yang tidak terkendali, padahal nilai tukarnya sangat rendah. Pada masa itu, berlaku 3 jenis mata uang, yaitu mata uang The Javas Cibenk, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan mata uang yang disebut Oang Republik Indonesia atau ORI pada 30 Oktober 1946. Sejak saat itu, pemerintah Indonesia menghentikan peredaran mata uang Hindia Belanda, mata uang The Javas Cibenk, dan mata uang Jepang. Pemerintah secara bertahap menarik uang-uang tersebut dan menggantinya dengan ORI. Pada bidang pendidikan, pemerintah menunjuk Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran dengan tugas membuat dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pemerintah juga mendirikan universitas seperti Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada bidang kesehatan, pemerintah mulai melakukan nasionalisasi atau pengambil alihan rumah sakit milik Belanda dan rumah sakit swasta. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Pada waktu itu, Belanda adalah salah satu negara yang tergabung dalam kelompok sekutu bersama 4 negara utama sekutu pada Perang Dunia II, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok atau Cina. Setelah Jepang menyerah, Indonesia dianggap memasuki masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Saat itu, Belanda ingin kembali berkuasa atas Indonesia, sedangkan pihak sekutu merasa bertanggung jawab terhadap negara-negara bekas jajahan Jepang. Sekutu ingin melakukan pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.
Kedua perspektif yang dibangun oleh pihak sekutu dan Belanda atas Indonesia seketika buyar setelah mengetahui fakta bahwa bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tentunya proklamasi ini tidak sesuai ekspektasi dan bayangan pihak sekutu dan Belanda. Akibatnya, terjadilah konflik antara pemerintah Indonesia yang baru merdeka dan pihak sekutu ataupun Belanda. Periode konflik antara pemerintah Indonesia dan pihak sekutu ataupun Belanda disebut sebagai masa revolusi fisik. Pihak sekutu membentuk Southeast Asia Command atau SEAC, atau Komando Asia Tenggara yang bertugas mengurusi serah terima Jepang atas wilayah Asia Tenggara. SEAC dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten dari Inggris. Pihak sekutu menunjuk Inggris untuk menyelesaikan masalah daerah jajahan Jepang di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah Perang Dunia II, Belanda dan Inggris melakukan perundingan di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Kesepakatan tersebut berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris ke Belanda. Kesepakatan tersebut berisi pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya menyangkut wilayah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC. Perundingan Civil Affairs Agreement tersebut disahkan di London, Inggris pada 24 Agustus 1945. Perundingan Inggris dan Belanda tersebut memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Fase pertama, tentara sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat Nica akan mengambil alih tanggung jawab koloni tersebut dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Sekutu masuk ke Indonesia dengan diboncengi oleh Nica. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pada 16 September 1945, Wakil Louis Mountbatten yakni Laksamana Muda W.R. Patterson dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan Patterson tersebut, ikut serta Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili H.J. van Mook selaku pemimpin Nica. Setelah informasi dan persiapan dianggap cukup, Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung dalam pasukan tentara Inggris berkebangsaan India yang disebut sebagai Tentara Gurkha. Adapun tugas-tugas AFNI adalah sebagai berikut. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat,
membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu sebagai berikut. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne bertugas di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Divisi India 5 di bawah pimpinan Jenderal E.C. Massard bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya. Divisi India 26 di bawah pimpinan Jenderal H.M. Chambers bertugas di Sumatera dan berpusat di Medan, Sumatera Utara. Pada awalnya, kedatangan pasukan AFNEI diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia. AFNEI mengakui kekuasaan pemerintahan Indonesia secara de facto pada 1 Oktober 1945. Akan tetapi, kedatangan pasukan Nica yang membonceng pasukan AFNEI telah menimbulkan kecurigaan bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Kecurigaan ini makin bertambah setelah Nica mempersenjatai pasukan Belanda, KNIL, atau Koninklijke Nederlands Indisch Leger, yang sebelumnya menjadi tawanan Jepang serta melakukan upaya provokasi di berbagai daerah. Hal ini memicu tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang berupaya kembali berkuasa di Indonesia. Kesimpulan, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan secara politis belum mapan karena berbagai konflik masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih terdapat kekuatan asing yang tidak rela Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih harus berhadapan dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang berusaha untuk mempertahankan status quo-nya di Indonesia. Jepang diperintah sekutu untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah Indonesia agar tidak terjadi perubahan dalam bentuk apapun hingga sekutu datang. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu Belanda atau NICA, atau Netherlands Indisch Civil Administration, yang masuk ke Indonesia dengan membonceng sekutu pada akhir September 1945. Kondisi Indonesia setelah penyerahan Jepang bagi sekutu dan Belanda merupakan masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Logika yang dibangun oleh pemerintah Belanda kala itu adalah menginginkan kembali berkuasa atas Indonesia. Sementara itu, pihak sekutu merasa bahwa negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggung jawab sekutu untuk melakukan pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.
Akan tetapi, sejarah berkata lain ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Kondisi ini bertolak belakang dengan ekspektasi Belanda dan sekutu. Hal itulah yang memicu terjadinya konflik antara Indonesia yang baru merdeka dan sekutu ataupun Belanda.